Konon katanya nih ya, hutan bisa menterapi orang-orang stres. Oh pasti, Gimana itu logikanya? itu kita belajar banyak tentang sesuatu yang bersifat back to nature, bahwa obat-obatan herbal itu sebenarnya kita bisa manfaatin dari suasana seperti ini. Itulah yang saya sebut six sense, karena saya baru 16 tahun keluar masuk Taman Nasional, dan ini sudah alhamdulillah 27 Taman Nasional saya keliling. Pelihara burung di alam gitu. Kita yang di hutan, bukan burungnya dipindah ke rumah kita gitu. Karena belajar di alam itu adalah basic manusia, karena alam tidak membutuhkan manusia, manusia yang butuh alam. Jadi itu yang harus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dari Klinik Wisata Kampung Hening di Cidahu, kita selalu berupaya untuk menginspirasi Anda semua setiap ada tamu yang datang. Dan sekarang kita kedatangan tamu yang luar biasa. Sebenarnya beliau ini tokoh internasional ya, menjadi konsultan dari berbagai lembaga, termasuk lembaga-lembaga di luar negeri. Urusan pariwisata, urusan taman nasional, urusan ekologi, beliau pakarnya, Bapak Nurdin Rajat. Pertanyaannya, apa menariknya sering ke hutan itu? ke hutan. Nomor satu yang menarik di hutan itu adalah ketenangan, adalah rasa syukur melihat dan memandang langsung ciptaan Sang Maha Besar, dan ada sesuatu yang tidak bisa diceritakan secara verbal, yaitu six sense kita jalan di situ. Six sense itu menjadi bagian bahwa kita menjadi lebih merasa menjadi orang manusia atau makhluk yang tidak ada apa-apanya dibanding ciptaan yang luar biasa itu, dan itu menjadi refleksi diri yang luar biasa. Bisa menterapi orang-orang stres. Oh pasti. Gimana itu logikanya? Saya ada beberapa rujukan yang biasanya saya amati. Salah satunya di beberapa negara ada konsep-konsep forest bathing. Kalau di Jepang itu, kalau di Amerika mereka menggunakan hutan atau alam bebas itu menjadi terapi anger management untuk menurunkan emosi yang tidak terkendali. Dan yang ketiga, ini dilakukan oleh teman-teman saya yang kebetulan memiliki anak dengan kebutuhan khusus. Justru terapinya sangat efektif di alam bebas ya, bukan di taman yang skupnya kecil ya. Ini kita bicara masalah landscape, bentang lahan, dan di situ warna-warni bunga, aroma pelepah pohon, suara burung atau hewan lain di menjelang maghrib, sudah maghrib, itu adalah bagian terapi yang tadi Pak Jamil tanyakan. Kenapa itu menjadi salah satu dokter terbaik manusia sebenarnya jika ingin kembali rileks dan ada di posisi tenang. Berarti ini lokasi klinik wisata kampung ini bisa jadi ekoterapi juga ya? Sangat bisa. Gimana itu logikanya, bisa dijelaskan kan? Timing seperti ini di beberapa lokasi seperti sekarang ini, bau pinus itu yang biasanya kita cium dari virtual ya, tempat ngepel udah dicium di sini nih wanginya gitu ya. Terus yang kedua, suara jangkrik masih terdengar di jam-jam segini, nanti jam 10 ke atas sudah ganti lagi ya. Kadang-kadang kita ngomongnya tonggeret ya. Tonggeret itu apa ya? Kumbang ya, macam kumbang. Yang itu justru orang-orang Eropa sangat senang mendengar itu dengan suaranya yang riuh. Karena di Eropa nggak ada. Justru di sana di sini itu luar biasa apa yang ada di sini. Yang kedua, kalau kita bicara masalah bahwa kita seperti ini ya, bukan seperti ini, meskipun ini homogen relatif, nanti kita keluar lagi ada heterogen yang mungkin variasinya, ada bambu, ada tanaman jalar yang lain.
justru kita belajar banyak tentang sesuatu yang bersifat back to nature, bahwa obat-obatan herbal itu sebenarnya kita bisa manfaatin dari suasana seperti ini, pembelajaran. Kemudian kalau malam hari justru aktivitasnya beda lagi, kita belajar mengenai makhluk Tuhan yang malam hari justru aktif, seperti kita dari malam ngelakuin night safari ya. Night safari itu sangat luar biasa proses recovery buat seseorang yang memang membutuhkan ketenangan, karena di jam-jam tertentu kita bisa menikmati alam tanpa ada suara apapun kecuali dia dengan makhluk yang malam hari beraktif, seperti burung hantu, kemudian tonggeret yang malam hari. Yang ingat burung hantu saya heran tadi malam burung hantu ini luas lokasinya, pohonnya banyak. Pak Nurdin bisa tahu bahwa di situ ada burung hantu dan kemudian datang ke sana, kita potret, kita videokan gitu. Itu gimana sih sense kayak gitu didapat? Yang pasti kemarin saya WA di burung hantu itu ya. Janjian supaya saya kelihatan top gitu, saya WA dulu supaya janjian gitu. Nah, yang kedua itulah yang saya sebut sixth sense. Karena saya baru 16 tahun keluar masuk Taman Nasional, dan ini sudah alhamdulillah 27 Taman Nasional saya kelilingi, motret, suka motret malam hari juga, menunggu 2 jam 3 jam kadang nggak dapat apa-apa. Nah, sixth sense itu munculnya di proses hasil potretannya kalau nggak salah pernah dimuat di National Geographic ya, di beberapa majalah, salah satunya di majalah penerbangan juga di Jakarta. Dan itu menjadi bagian dari proses healing sebenarnya, karena pada waktu kita menunggu dengan alat tertentu tidak mengganggu hewan itu malam hari, memotret atau mengabadikan dengan handphone misalnya, itu bisa menjadi sebuah self esteem ya, bahwa akhirnya ini dari proses itu gitu. Begitu susahnya nunggu malam hari ceritanya, kemudian mendapat sebuah foto yang menurut saya itu menjadi, kalau saya pribadi mengatakannya itu legasi dari proses itu sendiri, sehingga bisa diceritakan prosesnya bukan fotonya. Kalau foto saya kira banyak sekali di internet, tapi kalau foto itu didapat dengan diri sendiri, dengan proses achievement yang luar biasa, di situ storytelling yang dibangun di dirinya dia, bernarasi bahwa saya mampu, saya bisa mengatasi rasa takut malam hari, saya bisa berdamai dengan hati saya sendiri. Itu adalah proses yang susah untuk diceritakan. Berarti kalau klinik wisata Kampung Hening mau mengadakan lomba foto alam, itu bagian dari terapi juga kan? Ya, menarik. Dan itu kalau misalnya dilakukan oleh anak-anak kita ya, yang usia di bawah katakanlah usia 9-10 tahun, dengan handphone gitu, belajar misalnya pagi hari, sore hari, kemudian malam hari kita pandu, dia bisa melalui media visual tadi, selain dia bisa mendapatkan kebanggaan, mendapatkan foto-foto yang bagus, ditata dengan komposisi yang apik, dipandu oleh seseorang fotografer, kemudian diisi dengan cerita-cerita narasi tentang alam yang ada di sekitarnya, penghargaan terhadap alam itu akan tumbuh dengan sendiri. Dan itu menurut saya dasar dari pendidikan seorang anak, karena belajar di alam itu adalah basic manusia, karena alam tidak membutuhkan manusia yang butuh alam. Jadi itu yang harus ditanamkan ke mereka. Kelak mereka akan menjadi pemimpin-pemimpin yang rahmatan lil alamin, karena dia tahu bahwa semut punya peran, gajah punya peran, dan dari proses itu. Dan itu nggak bisa instan, harus ditanam di usia. Kalau untuk orang yang dewasa itu, kalau yang stres itu terus dibawa ke alam seperti ini, proses ekoterapinya itu kayak kalau itu bisa jadi terapi, jadi sehat seger ya, gitu. Aktivitasnya bisa ditawarkan, misalnya trekking ringan 500 meter, kita bisa kenalkan tanaman obat, bisa cerita tentang fungsi tanaman satu dengan tanaman lain, mengapa pohon ini sifatnya seperti ini. Tentu cerita-cerita storytelling yang ditanamkan di proses mengelilingi ini, sambil misalnya diselingi berzikir misalnya gitu ya. Kemudian tanpa alas kaki berjalan di atas rumput yang hamparannya cukup luar biasa. Ini healing untuk, setahu saya healing untuk salah satunya untuk diabetes ya, pagi-pagi jalan kaki tanpa alas. Saya kira saraf kaki kita tidak hanya untuk 1-2 penyakit saja, tapi keseluruhan ya, kesegaran otak dan segala macam. Menurut saya itu recovery yang paling bagus. Kalau malam hari mungkin
bisa dibawa di sebuah sudut dengan sebuah view, karena saya lihat ada salah satu sudut menghadap ke kota. Kita bisa diskusi di situ dengan ringan, guyon, sambil tadabur ya, melihat kebesaran Allah. Kemudian diajak tur naik safari tour juga nggak apa-apa, bahwa hewan malam itu hewan di malam dan siang itu ternyata bagi tugas gitu, seperti kita gitu. Kita kan diatur nih sepertiga sholat ibadahmu, sepertiga kerja, sepertiga dengan doa dengan keluarga. Jadi itu sudah diatur. Tadi sebelum tampil itu saya waktu ngobrol tiba-tiba Bapak bilang, itu suara burung ini, suara burung ini. Padahal kayaknya saya nggak terlalu tahu. Itu gimana bisa mendeteksi ini suara burung ini, suara burung ini, burungnya kayak gini berarti? Nah, itu bagi saya, selain kita melihat itu tadi ya, semua sense kita dilatih untuk mengenal alam, baik dari suara, pendengaran, penciuman ya, karena burung cenderung bersuara beberapa jenis. Maka kalau kita sudah terbiasa dengan melihat dia bersuara dengan fisiknya seperti ini, maka kalau kita tidak lihat, kita akan tahu ini suara burung A, burung B. Itu pun masih beraneka ragam, karena apa? Suara female dan male-nya beda, suara juvenilnya beda, waktu masih muda dia suaranya beda, padahal burungnya sama. Dan ini para pakar burung ya, birdwatcher itu luar biasa, dan di situ sebenarnya terapis khusus untuk teman-teman yang memang pecinta burung. Jadi kalau buat teman-teman pecinta burung yang masih ngandangin burung di sangkar, burung itu pelihara burung di alam gitu. Kita yang di hutan, bukan burungnya dipindah ke rumah kita gitu kan. Nah, itu kan terapis itu kan. Ya, terapis bahwa kita merasa semua harus dekat dengan kita. Kalau kita yang datang ke hutan mendengarkan burung pagi hari, sore hari pulang, malah enak kan, kita nggak ngasih makan kan, nggak keluar uang gitu kan. Itu terapis juga buat istrinya, gitu kan, nggak stres kan, uangnya nggak habis untuk makanan burung kan gitu ya. Jadi itu luar biasa. Ya, alam itu mengajarkan hal yang baik. Oke, Anda ingin melatih indera ke-6, melatih indera ke-7, termasuk Indra-indra yang lain. Indra-indra yang lain, dan kemudian Anda ingin healing, melepas kelelahan, melepas stres, ternyata alam bisa melakukannya. Dan kami tunggu Anda di klinik wisata Kampung Hening. Terima kasih Pak Nurdin. Sama-sama Pak Jamil. Dan kayaknya akan diserap lagi untuk ilmu-ilmu yang lain. Dan luar biasa ini ya, biasa ngajar di kampus, ninggalin kampus, terus masuk hutan, dan bukan hanya masuk hutan, memberdayakan masyarakat sekitar hutan, dan kemudian juga mengambil foto-foto yang eksentrik lah gitu ya, di hutan kadang nunggu sampai 4 jam ya, melatih kesabaran yang luar biasa. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita ketemu di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.